99. Aku akan menjadi seorang ibu, bahagia Kaira lalu mengusap perut ratanya lalu ia pun segera pergi ke lantai 3 untuk memberitahu Bella dan Lea. Bagaimana hasilnya? Tanya tak sabar Bella menghampiri Kaira, begitu juga dengan Lea. Positif, ucap Kaira. Kau akan menjadi seorang ibu, ucap Bella lalu memeluk Kaira dan menghapus air matanya. Aku sangat bahagia bahwa kau akan menjadi ibu, ucap Bella senang. Dan aku akan menjadi auntie, kira-kira di sini baby boy or girl ya? Ucap Bella mengelus perut Kaira. Dia aja kita belum tahu sudah berapa minggu tumbuh di sana dan kau sudah menanyakan. Di situ baby boy or girl, kesal Lea terhadap Bella. Iya juga ya, cengengesan Bella. Kaira tertawa sekaligus senang melihat sahabatnya sangat bahagia mendengar berita ia tengah mengandung. Selamat nyonya, ucap Lea memeluk Kaira. Terima kasih. Apa kau sudah memberitahu Tuan Raihan? Tanya Bella. Tak terasa sekarang aku akan menjadi auntie, ucap Bella senang. Belum, aku berencana memberitahunya ketika ia ulang tahun 2 hari lagi, ucap Kaira. Besok aku akan mengecek kandunganku, ucap Kaira. Le, bisa kau jemput aku besok? Tentu nyonya, demi tuan atau nona muda kecil, ucap Lea. Tuan atau nona muda kecil, ucap Kaira tertawa kecil membayangkan anaknya dipanggil seperti itu. Nyonya Anda, ucap tiba-tiba Pak Lan. Pak Ian, sejak kapan Anda di sana, ucap Kaira. Dari tadi. Saya ingin mengantarkan cemilan. Ini, ucap Pak Ian. Anda hamil nyonya? Iya Pak, ucap Kaira. Tuan pasti sangat bahagia, saya akan menghubunginya, ucap Pak Ian. Pak, enggak usah, saya berencana ingin memberitahunya pada saat ia ulang tahun, biar saja ini menjadi rahasia Pak Ian dan saya. Bisakah Pak Lan menjaga rahasia ini? Tanya Kaira. Baiklah nyonya, sesuai keinginan Anda, ucap Pak Ian. Sedangkan di kampus tempat Arsi dan Aili. Hai Arsi cantik, nanti makan siang bareng yuk, ucap salah satu siswa. Arsi bagaikan bidadari yang turun dari surga untuk menjadi milikku, ucap siswa lainnya. Banyak pujian lainnya untuk Arsi dan Arsi hanya tersenyum menanggapi para penggemarnya, padahal dia baru berapa hari ini masuk universitas ini. Tak tahan mendengar ucapan dari para fans. Arsi Aili bahkan membeli earphone agar tak mendengar ucapan yang lebay menurutnya. Bab 100. Lihatlah, semakin hari fansku semakin banyak. Sombong Arsi pada kembarannya. Singkat Aili masih fokus membaca bukunya. Cek. Kau memang tidak asik, coba sesekali kau berpakaian feminim, pasti sangat cantik, kata Arsi memandang Aili dari atas ke bawah. Untuk apa berpakaian seperti itu jika aku tidak nyaman menggunakannya, ucap Aili. Dan lihat pakaianmu yang sangat ketat dan pendek itu, kau terlihat sangat aneh, ucap Aili. Hello, ini tuh fashion dan juga aku seorang desainer, wajarlah aku mencoba hal-hal yang baru daripada kau yang hanya memakai kaos atau sweater dan celana panjang. Tidak. Anggun sekali, ucap Arsi. Terserah, kata Aili meninggalkan Arsi. Ai, tunggu, ucap Arsi mengejar Aili. Sayang, kamu tidak apa-apa, cemas Raihan yang baru pulang. Aku tidak apa-apa, sana kamu mandi dulu lalu makan malam, ucap Kaira tersenyum. Tapi kamu? Aku baik sayang, oke. Sekarang mandi, ucap Kaira disertai kekehan. Baiklah, mandi bersama, ucap Raihan. Aku sudah mandi, ucap Kaira.
Baiklah, aku mandi dulu, siapkan pakaianku, ucap Raihan mengecup singkat pipi Kaira dan pergi ke kamar mandi. Malam twins, sapa Kaira pada adik ipar kembarnya. Malam kak, balas keduanya. Bagaimana kuliah kalian? Tanya Kaira setelah ia duduk di kursinya di samping tempat duduk Raihan. Baik, ucap Arsy semangat. Inilah yang ia suka pada Kaira karena setiap malam di meja makan Kaira pasti akan menanyakan keadaan kuliah mereka. Dipandangnya Aili yang terlihat tidak bersemangat. "Ai, are you okay?" Mendengar ucapan istrinya, Raihan menatap wajah adik perempuannya itu. "I'm okay kak," ucap Aili. "Baiklah, kita makan dulu," ucap Kaira. Setelah makan ia pun menghampiri sang adik ipar yang berada di taman dan tengah melamun. "Ada apa, ceritalah padaku," ucap Kaira duduk di samping Aili. Kak," kaget Aili. "Ceritalah, aku mendengarkan," lembut Kaira. "Aku sebenarnya ingin belajar menjadi petarung yang handal tapi tidak diizinkan oleh Momi dan kakak, mereka bilang itu akan bahaya untukku," ucap pelan Aili. "Dulunya aku ingin mengubur semua keinginanku itu tapi melihat kakak ipar yang sangat pintar bela diri aku jadi menginginkannya lagi. Untuk aku pelajari, hanya itu." Kaira tersenyum mendengar alasan adik iparnya. "Iya," lesuh Kaira. "Bagaimana jika kau belajar dari temanku? Selesai kau kuliah?" tawar Kaira. "Bolehkah kak?" berbinar Aili. "Boleh, tapi kakak tidak akan mengizinkanku," pelan Aili. "Aku yang akan berbicara pada kakakmu itu. Sekarang jangan sedih lagi, oke?" ucap Kaira. "Tang you kak," kata Aili memeluk tubuh Kaira. "You're welcome," ucap Kaira. "Laka. Pak, di mana Nyonya?" tanya Raihan. "Nyonya ada di taman bersama Nona Aili," kata Pak Lan. "Baiklah," ucap Raihan dan kembali ke kamarnya dan tak ingin mengganggu istrinya dan adiknya itu. Beberapa menit kemudian, "Sayang," panggil Kaira membuka pintu dan tersenyum saat melihat sosok suaminya yang sedang duduk di kasur dengan memangku laptop. "Kemarilah," kata Raihan menyimpan laptopnya. Kaira duduk di pangkuannya dengan posisi menyamping, dilingkarkannya tangannya di leher suaminya. Begitu juga dengan Raihan, dia melingkarkan kedua tangannya di pinggang ramping istrinya. "Ada apa?" tanya Raihan. "Izinkan Aili belajar bela diri," ucap Kaira. "Tidak boleh, itu akan sangat berbahaya." "Itu tidak berbahaya Ray, buktinya aku sampai sekarang masih aman-aman saja," ucap Kaira. "Boleh ya, kau tidak lihat selama dia kuliah di sini tidak ada rasa bahagia di wajahnya," ucap Kaira. "Tidak sayang, Ray, sekali ini saja ya," ucap Kaira yang terus merengek. "Sekali tidak, tetap tidak Kaira," ucap Raihan. "Isyah menyebalkan," kesal Kaira turun dari pangkuan Raihan dan tidur membelakangi Raihan. Bab 101. Raihan hanya menghela nafasnya melihat Kaira yang sedang marah padanya. "Sayang, kau marah. Menurutmu?" singkat Kaira. "Aku tidak bisa mengizinkan Aili, aku takut sesuatu yang buruk terjadi," ungkap Raihan. "Kau memang menyebalkan Raihan," ucap Kaira. Helaan nafas panjang terdengar dari Raihan. "Pagi hari. Tuan, jadwal Anda hari ini," kata Diki menjelaskan semua jadwal Raihan hari ini. Buat yang nanya Arion di mana, kenapa selalu Diki yang ada di samping Raihan dan jarang sekali Arion terlihat? Jawabannya, dia mengerjakan bisnis Raihan yang lainnya dan sesekali ia membantu di perusahaan, bahkan sekarang saja ia sedang mengerjakan pekerjaan yang sangat membuat jiwanya tertantang.
Pekerjaan apaan tuh? Penasaran? Wah kakak. Ditunggu aja ya, dan Diki yang asik menjelaskan dan Raihan yang melamun. Dia sama sekali tidak mendengar apapun yang diucapkan oleh asistennya itu. Dia terhanyut dalam pikirannya sendiri. Diki yang masih membacakan jadwal Raihan dan ia merasa bahwa tuannya itu sama sekali tidak merespon ucapannya. Ditolehnya ke arah Raihan yang ternyata sedang melamun. "Tuan, apa Anda mendengar jadwal Anda hari ini?" ucap Diki mencoba menyadarkan Raihan, tapi sang empu masih melamun entah apa yang ia lamunkan. "Tuan," panggil Diki sedikit keras. "Halo Tuan Raihan," panggilnya lagi keras. "Kau mau mati Diki?" kesal Raihan. "Maaf Tuan," ucap Diki menundukkan kepala. "Cek, kau berisik sekali, pergilah, batalkan semua jadwalku hari ini," ucap Raihan. Melihat tuannya yang sepertinya sedang kelelahan, Diki pun mengiyakan ucapan Raihan. "Baik Tuan, saya permisi," kata Diki pergi. "Hah, Kaira, kau membuatku pusing," ucap Raihan terus memikirkan istrinya yang sedang marah padanya. Sedangkan di sisi lain, Kaira terus menatap ke arah monitor di mana anaknya sedang tumbuh di dalam perutnya. Air matanya pun mengalir melihat seorang malaikat kecil di perutnya. "Bayi Anda sangat sehat Nyonya, dan bayi Anda berusia 4 minggu, jadi pastikan bahwa Anda tidak kelelahan," jelas dokter. "Baik Dok," ucap Kaira tersenyum. Ya, sekarang Kaira sedang berada di rumah sakit dan mengecek kandungannya. Dokter yang menanganinya ini adalah dokter yang ia temui bersama Bella 2 bulan yang lalu. "Ini ada vitamin, jangan lupa diminum Nyonya supaya bayinya sehat dan sebulan sekali lakukan pemeriksaan," ucap dokter. "Baik Dok, terima kasih." "Sama-sama Nyonya, mari saya antar," kata dokter. Di dalam mobil terlihat Kaira terus memandangi foto hasil USG-nya tadi. Sebuah senyuman merekah di wajahnya Lea yang melihat Nyonya. Nya terus tersenyum, dia pun ikut bahagia. "Nyonya, kita kemana?" "Perusahaan." "Baik Nyonya." Sesampainya di perusahaannya, Kaira langsung bekerja. "Nyonya, makan siang Anda," kata Lea, "letakkan di sana." Tanpa menjawab, Lea langsung memberikan ponselnya pada Kaira. Kaira yang bingung pun bertanya pada Lea, tapi Lea hanya menggelengkan kepala dan tak lama terdengar suara seseorang. "Kaira Vitaloka, makan makananmu sekarang juga, ini sudah lewat jam makan siang," teriak seseorang di ponsel yang tak lain adalah Bella. "Cek, kau menelponnya?" "Tidak Nyonya, tapi dia menelpon saya," ucap Lea. "Iya," jawab Kaira langsung mematikan sambungan teleponnya dari Bella.